Salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Boy. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Kuala Leping 2018. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dalam bentuk PPT, yaitu dengan judul Rusak Hutan Isak Orangutan. Indonesia memiliki beberapa jenis hutan dan sebagian besarnya ialah hutan hujan tropis. Kawasan hutan hujan tropis di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Pasifik, tepatnya sekitar 1.148.400 km. Hutan hujan ini menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna di Indonesia. Tingkat endemis flora dan fauna di Indonesia sangat tinggi, menurut dari Sudrajat 1999. Jadi, di Indonesia merupakan hutannya luas sehingga banyak dari flora dan fauna endemik, yaitu yang hanya terdapat di Indonesia itu semakin tinggi karena Indonesia juga memiliki hutan sebagai tempat atau habitat dari flora dan fauna itu sendiri luas. Jadi tidak heran jika Indonesia tercatat sebagai negara dengan ekosistem terkaya di dunia. Namun sayangnya, keanekaragaman hayati baik ekosistem terestrial maupun akuatik terus mengalami kemerosotan. Hutan tropis sebagai gudang keanekaragaman hayati telah menyusut menurut Suyoto tahun 2010. Akibatnya, habitat beberapa spesies endemik di Indonesia juga terganggu. Salah satunya adalah orangutan, spesies kera yang hanya dapat ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Adapun 3 jenis orangutan yang habitat terganggu, diantaranya yang pertama, orangutan Sumatera, Ponga belli, orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus, dan orangutan Tapanuli, Pongo tapanulensis. Orangutan tapanuli merupakan jenis orangutan yang populasinya paling sedikit, yaitu penelitian dari Nether et al. Tahun 2017. Dia menyatakan bahwa kisaran dari orangutan tapanuli ini hanya sekitar 800 individu saja yang tertinggal di alam. Menurut Singleton et al. 2008, populasi orangutan Sumatera atau Ponga belli di alam menghadapi ancaman kepunahan hingga menyebabkan spesies ini dimasukkan ke dalam status sebagai critical endangered oleh International Union for Conservation of the Nature atau IUCN. Kemudian, menurut IUCN, selama 75 tahun terakhir, yang pertama terjadi adalah orangutan Sumatera telah mengalami penurunan sebanyak 80%. Kita bayangkan bahwa yang di situ hanyalah tinggal 20%. Kemudian yang kedua, populasi orangutan Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 6.500-an ekor. Menurut Deadwood Departemen Kehutanan tahun 2007. Yang terakhir, orangutan Sumatera dikategorikan critical endangered atau sudah sangat terancam punah oleh IUCN Red List edisi tahun 2002. Berarti orangutan ini sudah sejak lama dikategorikan critical endangered. Nah, ini merupakan berita-berita yang melalui Antara dan BBC News mengenai kebakaran hutan yang menyerang populasi orangutan, dan juga tidak hanya itu, bukan hanya habitatnya saja yang terserang, melainkan tubuh dari orangutan itu sendiri juga terserang ispa karena kabut asap kebakaran. Kemudian menurut Mejarat et al. 2001, penyebab utama penurunan populasi di alam adalah kerusakan habitat akibat illegal logging, kebakaran hutan, dan perburuan liar. Dan dalam beberapa dekade terakhir, penurunan populasi hutan diperkirakan mencapai 30-50%. Itu merupakan menurut Primex DKK 1998. Bahkan bisa mencapai lebih dari 80% apabila dibandingkan dengan populasi 75 tahun terakhir. Itu merupakan pendapat dari Singleton et al. 2008. Kemudian, orangutan mendiami berbagai tipe habitat. Yang pertama, hutan hujan tropis daratan rendah, hutan rawa gambut, hutan tepi sungai dataran rendah, hutan rawa air tawar. Penelitian dari Akrenan et al. 2004 dan Ruson et al. 2001. Hal tersebut menyebabkan orangutan cenderung memiliki perilaku yang berbeda antar tipe habitat. Jadi,
orangutan yang satu yang tinggal di habitat ini berbeda dengan orangutan yang tinggal di habitat yang lain. Jadi perbedaan habitat menjadi perbedaan perilaku dari orangutan itu sendiri. Kemudian menurut Mandul et al. 2012, orangutan yang hidup di Ketambe, Sumatera dengan tipe hutan kering campuran cenderung menggunakan liana dengan diameter 4 cm untuk mendukung aktivitas arboreal. Dia akan bergelantungan menggunakan liana atau akar pohon untuk aktivitasnya arboreal, maksudnya di atas pohon. Sebaliknya, orangutan di Sebangau, Kalimantan Tengah yang berciri hutan rawa gambut memilih untuk menghindari liana dengan diameter tersebut. Perbedaan perilaku antara tipe habitat salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik vegetasi penyusunnya, termasuk komposisi dan struktur vegetasi. Orangutan Sumatera bersifat arboreal atau hidup di pepohonan, sehingga hidupnya sangat bergantung dengan pepohonan dan hutan. Keselamatan orangutan Sumatera bisa terganggu akibat asap kebakaran dan hilangnya habitat. Hidup orangutan Sumatera sangat bergantung pada hutan itu sendiri. Kemudian, populasi orangutan secara nyata dalam 30 tahun terakhir terus berkurang karena upaya untuk menghentikan laju kerusakan hutan sebagai habitat orangutan masih kurang efektif. Jadi hingga sampai sekarang untuk menjaga habitat itu masih kurang efektif. Nah, sebagai calon dokter hewan dan generasi penerus bangsa, ada beberapa kegiatan sebagai bentuk kepedulian saya terhadap orangutan yang nantinya dapat dilaksanakan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan medical check-up pada orangutan Sumatera. Jadi, ini merupakan kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh tim medis yang memang bekerja di dalam perlindungan orangutan. Karena ketika kita berhubungan dengan orangutan, kita harus memiliki surat pernyataan bahwa kita telah melakukan seperti suntik antibodi dan agar penyakit jaundice yang ada pada orangutan itu tidak terserang juga kepada kita, dan kita pun tidak memberikan efek penularan penyakit kepada orangutan itu sendiri. Yang kedua yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Ini merupakan tujuannya untuk mengetahui bagaimana perilaku orangutan yang terdapat di berbagai daerah yang ada di Aceh. Ini bisa bekerja sama juga dengan mahasiswa biologi, karena di biologi itu lebih paham mengenai perilaku dari orangutan. Kemudian visit to school ini merupakan agenda yang akan dilaksanakan apabila jadi nantinya akan melakukan kunjungan ke berbagai sekolah yang ada di Banda Aceh terkhusus. Kemudian mendirikan kampung binaan. Ini merupakan program yang menurut saya sangat bagus, karena ketika kita sudah melakukan atau membentuk suatu kampung binaan, maka orang-orang di sekitar dari habitat orangutan itu sendiri, contohnya di Rawasinggil, itu akan lebih gampang lagi, memudahkan, dan lebih banyak orang lagi yang peduli tentang keberlangsungan orangutan sendiri. Kemudian merekrut sukarelawan untuk menjadi volunteer peduli orangutan Sumatera. Sukarelawan ini nantinya akan menjadi orang-orang yang akan melakukan kegiatan-kegiatan ini seluruhnya. Kemudian yang terakhir, saya akan mengadakan kampanye peduli orangutan. Itu akan dilaksanakan pada saat peringatan Hari Orangutan Sedunia. Jadi ini merupakan rencana kegiatan saya apabila saya nantinya dipilih menjadi penerima beasiswa dari orangutan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Demikianlah presentasi saya mengenai rusak hutan Ika Orangutan yang merupakan karya tulis saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.